anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan jangan lupa jaga kebersihan serta jaga jarak di masa pandemi seperti ini. Oh ya, perkenalkan nama saya Intan Latifasari dari Prodi PPSI semester 3A Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Di sini sudah ada yang tahu tentang cerita rakyat belum? Kalau belum, nanti akan saya jelaskan apa sih cerita rakyat tersebut. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di masyarakat. Atau dengan kata lain, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat dengan asal-usul atau legenda di daerah tersebut. Tadi kan kita sudah mengetahui pengertian dari cerita rakyat. Sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerita rakyat. Untuk ciri-ciri cerita rakyat tersebut itu ada berbagai macam. Yaitu diantaranya kalian bisa lihat di samping, itu adalah ciri-ciri dari cerita rakyat. Kalian kan sudah melihat ciri-ciri cerita rakyat. Yaitu diantaranya itu ada bersifat tradisional, diturunkan secara turun-temurun, dan lain-lainnya. Dan kita lanjut, yaitu fungsi dari cerita rakyat tersebut. Untuk fungsi cerita rakyat yang pertama, yaitu sebagai sarana pendidikan, yang kedua sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga sebagai sarana penggalang, dan yang terakhir sebagai sarana nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam cerita rakyat. Di sini ada yang belum tahu tentang macam-macam cerita rakyat. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk lebih detailnya, kalian bisa melihat tayangan sebagai berikut, yaitu macam-macam cerita rakyat. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita rakyat. Untuk unsur intrinsik cerita rakyat meliputi tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, kelima sudut pandang, dan terakhir yaitu amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita atau sastra, yang meliputi politik, moral, sosial, agama, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu contoh dari cerita rakyat. Nah, contohnya yaitu akan Ibu tampilkan tayangan dari cerita rakyat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Sangkuriang yang lahir dari seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi dan seekor anjing bernama Tumang yang sebenarnya adalah titisan dewa. Mereka tinggal di hutan dan bertahan hidup dengan cara berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memakan jantung rusa. Disuruhnya Sangkuriang untuk berburu di hutan dengan si Tumang. Tak kunjung melihat buruannya, Sangkuriang akhirnya melihat seekor babi hutan melintas. Babi itu adalah kenalan Tumang yang bernama Wahyu Huang. Sangkuriang pun langsung membidiknya. Namun Wahyu Huang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sangkuriang lantas menyuruh Tumang untuk mengejarnya. Namun karena si Tumang tahu kalau itu adalah Wahyu Huang, dia pun menolaknya. Sangkuriang pun marah dan menakut-nakuti Tumang dengan anak panahnya. Namun tak sengaja anak panah itu menghujam tubuh Tumang. Jap! Tumang pun tewas. Sangkuriang yang ketakutan lantas menyembelih dan mengambil jantung Tumang. Jantung itu lantas diserahkan kepada Dayang Sumbi dan mengatakan bahwa itu adalah jantung rusa buruannya. Setelah mereka makan, Dayang Sumbi pun curiga kepada Sangkuriang di mana si Tumang. Dayang Sumbi pun akhirnya tahu kalau itu adalah jantung si Tumang. Dayang Sumbi pun marah
memukul sang kuryang dengan sendok sayur, dan mengusir sang kuryang dengan bekas luka di kepalanya. Sang kuryang pun pergi meninggalkan rumah. Tidak lama setelah itu, Dayang Sumbi menyesal mengusir sang kuryang. Dia pun berdoa kepada dewa agar suatu saat nanti mereka bisa dipertemukan kembali. Beberapa tahun kemudian, saat sang kuryang sudah tumbuh menjadi seorang yang gagah dan tampan, dia pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tetap terlihat cantik dan awet muda. Keduanya tak menyadari satu sama lain dan jatuh cinta. Saat sang kuryang duduk di pangkuan Dayang Sumbi melihat bekas luka yang tak asing. Sadar itu adalah sang kuryang, Dayang Sumbi pun panik, berusaha menghindari terjadinya pernikahan di antara mereka. Dayang Sumbi pun memberi syarat yang mustahil dilakukan kepada sang kuryang, yaitu membuatkan danau lengkap dengan perahunya dalam waktu 1 malam. Sang kuryang menyetujuinya. Malam itu juga dibuatkanlah sebuah danau lengkap dengan perahu dengan bantuan makhluk halus kuryang. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi pun gelisah, mencari cara agar usaha sang kuryang gagal. Dayang Sumbi pun membentangkan kain-kain tenunannya di arah timur. Kain-kain itu pun bercahaya dan membuat makhluk-makhluk kuryang ketakutan. Mereka pun melarikan diri. Merasa dicurangi, sang kuryang pun marah. Dia lantas menendang perahunya. Seketika perahu itu berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sang kuryang lantas mengejar Dayang Sumbi, namun usahanya tak berhasil. Sang kuryang tersesat ke alam gaib dan abadi di dalamnya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dan memperhatikan penjelasan dari Ibu. Sekiranya ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.